Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita bertanya dalam hati, sebenarnya apa sih tanda seorang muslim yang paling utama? Bukan soal banyaknya ibadah sunnah yang kita kerjakan, bukan pula soal penampilan luar semata, tapi ada sesuatu yang justru sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu lisan dan tangan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, para sahabat pernah bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang Islam bagaimanakah yang paling afdol?" Beliau menjawab dengan jawaban yang sederhana namun dalam maknanya, yaitu seorang muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, di video kali ini kita akan membahas syarah hadis ini. Apa makna sesungguhnya dari jawaban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Mengapa lisan dan tangan mendapat sorotan? Serta bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari? Mari kita renungi bersama, karena bisa jadi inilah kunci sederhana menuju kemuliaan di sisi Allah. Tapi seringkali kita abaikan. Al-Khomisah babun ayul islami afdol. Haddatsana Sa'id bin Yahya bin Sa'idin al-Qurasyi qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Burdata bin Abdullah bin Abi Burdata an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah ayul islami afdol qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kelima, bab orang Islam bagaimanakah yang paling afdol? Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Qurasyi meriwayatkan kepada kami, ia berkata, ayahku meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah meriwayatkan kepada kami dari Abu Burdah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang Islam bagaimanakah yang paling afdol? Beliau menjawab, orang-orang muslim lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Syarah hadis. Perkataan babun, bab, keterangannya sama seperti penjelasan bab sebelumnya. Perkataan haddatsana Abu Burdah. Abu Burdah meriwayatkan kepada kami. Namanya adalah Buraid. Perawi di atasnya adalah kakeknya sendiri yang memiliki kunyah yang sama seperti dirinya. Namun namanya berbeda. Abu Musa di atas adalah Abu Musa al-Asy'ari. Perkataan qalu. Para sahabat bertanya, lafaz qalu ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Sufyan dan Abu Ya'la dalam Musnad. Keduanya dari Sa'id bin Yahya bin Sa'id, guru Imam Al-Bukhari. Dengan sanad di atas, dengan lafaz kulna kami bertanya. Sementara diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dari jalur Husain bin Muhammad Al-Ghasani, seorang hufaz, dari Sa'id bin Yahya dengan lafaz kultu, aku bertanya. Dengan demikian, jelaslah bahwa yang bertanya kepada Rasulullah adalah Abu Musa sendiri. Tidak ada pertentangan di antara riwayat-riwayat tersebut. Sebab dalam riwayat ini dan juga dalam riwayat Muslim ditegaskan bahwa orang yang bertanya adalah Abu Musa sendiri serta para sahabat yang hadir bersamanya. Dalam hal ini, siapa saja yang setuju dengan pertanyaan itu, maka statusnya sama dengan orang yang bertanya. Dalam riwayat Al-Bukhari ditegaskan, aroda annahu wa iyahum. Maksudnya adalah dirinya sendiri, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan para sahabat lain yang bersamanya. Abu Dzar juga pernah menanyakan pertanyaan yang serupa, di mana hadisnya ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Demikian pula Umair bin Qatadah juga pernah menanyakan pertanyaan yang sama, di mana hadisnya ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Perkataan ayul islami.
Orang Islam bagaimanakah? Jika ada yang bertanya, lafaz al-Islam di sini berbentuk mufrad tunggal, sementara kata syarat ayu harus berpasangan dengan kata jamak. Jawabannya dalam kalimat tersebut ada kata yang disembunyikan dan asumsi kalimatnya ayu dzawil islami afdolu. Siapakah orang Islam yang paling afdol? Hal itu didukung oleh riwayat Muslim dengan lafaz ayul muslimina afdolu. Siapakah kaum muslimin yang paling afdol? Adapun maksud kedua riwayat itu adalah menjelaskan bahwa keutamaan seorang muslim dapat diraih melalui perkara yang disebutkan dalam hadis tersebut. Maksud kalimat di atas lebih tepat daripada maksud kalimat yang disebutkan oleh pensyarah lain, di mana mereka mengatakan bahwa maksudnya adalah ayu khisolil Islam. Amalan Islam apakah yang paling utama? Menurut saya, maksud kalimat pertama di atas lebih tepat, sebab maksud kalimat kedua akan menimbulkan pertanyaan lain. Pertanyaannya tentang amal, tetapi mengapa fokus jawabannya justru tentang orang yang beramal? Apa hikmahnya? Mungkin pertanyaan tersebut bisa dijawab bahwa hal itu sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Jadi maksudnya, dengan apakah orang Islam menjadi lebih afdol, maka jawabannya adalah sesuai dengan pertanyaan, tidak lagi memerlukan takwil. Setelah terbukti bahwa sebagian amal kaum muslimin yang berkaitan dengan Islam ada yang lebih afdol daripada sebagian amal lainnya, maka terpenuhilah maksud Imam Al-Bukhari, yaitu menetapkan bahwasanya iman dapat bertambah dan berkurang. Dan jelas pula korelasi antara hadis ini dengan hadis sebelumnya, yang sama-sama menunjukkan berbilangnya perkara keimanan. Karena menurut Imam Al-Bukhari, iman itu identik dengan Islam. Wallahu a'lam. Jika ada yang bertanya mengapa lafaz afdolu dalam hadis di atas tidak difungsikan sebagai pembanding yang merupakan fungsinya, sebab dalam hadis tidak disebutkan perbandingan yang tidak lebih baik daripadanya. Jawabannya menyembunyikan kalimat yang sudah dimaklumi adalah dibolehkan. Maksud kalimat itu sebenarnya adalah afdolu min goirihi, lebih afdol daripada yang lainnya. Catatan penting, perawi yang ada dalam sanad di atas seluruhnya berasal dari Kufah. Adapun nama kakek Yahya bin Sa'id adalah Aban bin Sa'id bin Al-As bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah bin Al-Umawi. Imam Al-Bukhari menisbatkannya kepada Quraisy dalam bentuk penisbatan secara umum. Kunyahnya adalah Abu Ayyub. Orang-orang yang satu tingkatan dengannya adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Hadis Yahya bin Sa'id Al-Qattan dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini lebih banyak daripada hadis Al-Umawi. Namun bedanya, Yahya bin Sa'id Al-Qattan tidak memiliki anak bernama Sa'id yang meriwayatkan darinya. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini masih ada dua orang lagi yang bernama Yahya bin Sa'id selain kedua orang yang disebutkan di atas. Tetapi tobaqot tingkatan kedua orang ini lebih tinggi daripada kedua perawi di atas. Keduanya adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari yang kami telah sebutkan dalam hadis niat di awal kitab, dan Yahya bin Sa'id At-Taimi Abu Hayyan. Yahya bin Sa'id At-Taimi ini dibedakan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari dengan kunyahnya yaitu Abu Hayyan. Wallahul muwafiq. Sahabat sekalian, dari hadis ini kita belajar bahwa keutamaan seorang muslim bukan diukur dari hal-hal yang rumit atau jauh dari jangkauan,
tetapi dari sesuatu yang begitu dekat dengan diri kita. Menjaga lisan dan tangan agar tidak menyakiti orang lain. Betapa banyak ibadah bisa runtuh nilainya bila lisan kita penuh celaan, atau tangan kita menimbulkan mudarat. Dan sebaliknya, betapa mulia seorang muslim yang mampu menghadirkan rasa aman di sekitarnya. Semoga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai muslim paling afdol yang keberadaannya membawa kedamaian bukan keresahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.